Sok der opening. Bismillahirrahmanirrahim. Yahoo! Madogi wano derisu na desu. Kyo mo minasan to isyou ni Nihongo wo benkyou shitai to omoimasu. Hari ini bareng sama minasan mau belajar bahasa Jepang di Madogi wa. Yosh. Tadang. Hari ini kita mau belajar mengenal partikel no. Ini partikel yang fungsinya tuh lumayan banyak banget. Dibanding kalau yang partikel wa itu udah dia partikelnya buat subjek sama topik doang gitu. Kalau partikel no itu fungsinya banyak banget. Jadi kalau mau belajar itu harus pastiin kenal dulu, punya dulu yang namanya Kihon Chisiki atau pengetahuan dasar tentang si partikel no ini. Biar nanti tuh nggak bingung. Tapi kalau udah bisa, nanti aku kasih kata kunci supaya kamu bisa belajar pakai bisa menggunakan partikel no tanpa bingung-bingung lagi. Ya. Oke. Apa aja sih yang bakal kita pelajarin di partikel no? Yang pertama, kita kuasai dulu pengetahuan dasarnya. Satu, tentang kata benda. Karena partikel no ini berkaitan banget sama kata benda. Kalau kamu nggak ngerti apa itu kata benda, aduh bakal kesulitan banget nanti menggunakan partikel no. Gitu. Terus, aturan menerangkan, diterangkan. Ini juga. Kalau masih belum paham, menerangkan apa? Diterangkan apa? Aturan menerangkan, diterangkan tuh yang kayak gimana? Kata yang diterangkan, kata yang menerangkan tuh kayak gimana? Kalau belum tahu, bakal susah banget belajar partikel no. Terus baru deh setelah punya pengetahuan dasar tentang dua konsep utama dalam unsur kalimat, kita masuk ke yang namanya fungsi partikel no. Tapi baru sebagian aja, karena untuk fungsi-fungsi lainnya ada di level yang udah agak tinggi, ada di level 4 dan seterusnya. Terus baru kita nanti praktek penggunaan partikel no. Nah lanjut ke pengertian kata benda dulu deh. Sebenarnya aku udah pernah bikin videonya, jadi kalau yang mau nonton bisa dicek di channel YouTube-nya Madogi Wano Nihongo, ada yang part 3. Ya, belajar bahasa Jepang mulai dari sini, seni menghafal kotoba dan kata benda. Ini bagian kata benda nih, ada. Jadi kata benda tuh ada macam-macam. Kata benda itu sendiri apa sih? Kata benda itu kata yang menyatakan nama benda, jadi nama dari sesuatu atau sesuatu yang dibendakan. Ada macam-macam kata benda itu. Ada kata benda jenis waktu, ada kata benda abstrak, ada macam-macam kata benda tuh. Kalau misalkan kata benda yang abstrak, contohnya kayak harapan, terus kemudian impian, kayak gitu. Itu termasuk ke kata benda. Kalau kata benda yang konkret, kayak contohnya pulpen, pensil, penghapus, buku, atau juga ada kata benda anak-anak. Anak-anak tuh kata benda. Ada yang bisa sebutin nggak yang termasuk kata benda? Kata benda waktu deh, kemarin. Betul. Ada lagi? Hari ini Hari ini, betul ya. Itu termasuk ke kata benda waktu dan jenis-jenis lainnya. Gitu. Ada juga kata benda tempat. Ada yang tahu contoh kata benda tempat? rumah, Stasiun. sekolah, Rumah, stasiun, sekolah, pintar. Kayak gitu ya. Itu kata benda. Berarti udah mengenal nih kata benda. Kalau mau penjelasan yang lebih detail bisa dicek di postingan yang di YouTube yang di Madogi Wano Nihongo ya. Nah, selanjutnya udah bisa kenal sama kata benda, kita lanjut untuk ke aturan menerangkan diterangkan. Ini juga aku udah bikin videonya. Ada di bagian part 7 belajar bahasa Jepang mulai dari sini part 7. Itu ada mengenal bunpo tentang aturan menerangkan diterangkan. Sederhananya tuh gini, kalau misalkan kamu disuruh ngambil tas nih, ada ribuan banyak banget. Ada beberapa tas nih. Terus kamu disuruh ambilin tas dong, tapi kamu nggak ngerti tas mana yang dimaksud. Otomatis orangnya nanya, tas mana yang mau diambil? Jadinya mau nggak mau kamu harus menerangkan tasnya. Tas yang warna kuning, yang akhirnya warna kuning berubah menjadi kata yang menerangkan tas tadi. Jadinya tas adalah kata yang diterangkan. Itu contoh lainnya, tas yang baru dibeli kemarin. Yang baru dibeli kemarin itu adalah kata yang menerangkan tasnya. Atau enggak kamu misalkan disuruh beli sesuatu, tolong beliin coklat dong. Lah, coklat kan di Indomaret, di Alfamart ada banyak mereknya. Orangnya yang disuruh jadinya bingung, coklat yang mana? Akhirnya mau nggak mau kamu harus menerangkan. Menggunakan kata misalkan, Silver Queen yang cangkibar. Jadinya bisa ketahuan, kata menerangkan adalah yang menjelaskan dari kata yang diterangkan. Agak belibet. Contohnya kalau misalkan di sini ada contoh kalimat mobil ayah. Jadi mobil adalah kata yang diterangkan, ayah adalah kata yang menerangkan. Kalau di dalam bahasa Indonesia bilangnya mobil ayah.
Tapi kalau di bahasa Jepang dibalik, bukan diterangkan menerangkan, tapi menerangkan diterangkan. Jadinya ayah mobil dibalik, kuncinya dibalik. Nah, itu harus ditandain tuh, dibalik. Aturan yang selanjutnya, fungsi dari partikel no. Jadi fungsi partikel no itu bisa menerangkan keanggotaan, bisa menerangkan kepemilikan, bisa memberi keterangan dan lain-lain. Dan lain-lain ini yang bakal dibahas di level yang lebih tinggi. Nah, kita sekarang bakal belajar 3 poin ini aja dulu, yang menerangkan keanggotaan, kepemilikan, sama memberikan keterangan. Keterangan ini bisa macam-macam, misalkan keterangan jenis, keterangan waktu, keterangan tempat, ada keterangan asal, gitu. Jadi macam-macam. Udah dapet nih kata kuncinya ya. Ada kata benda, ada dibalik, sama fungsinya. Kunci dari belajar partikel no adalah kalimat ini. Dibalik ditambah no. Ini yang harus kamu ingat. Dibalik ditambah no. Karena tadi kan yang aturan menerangkan diterangkan dibalik dari bahasa Indonesia yang tadinya diterangkan menerangkan menjadi menerangkan diterangkan. Terus tinggal ditambahin partikel no. Contohnya kayak gimana sih? Nah, ini ada Agus nih. Terus di sini ada anggapannya ini perusahaan Yamaha. Perusahaan Yamaha untuk menerangkan keanggotaan nih. Kita belajar menerangkan keanggotaan. Nah, biasanya kamu kalau nulis kontak baru, suka belakangnya ada nama perusahaannya kah, nama kelasnya misalkan, kayak Ayah kelas 7B gitu kan. Atau enggak misalkan Farida IndiHome gitu. Atau enggak Ara Aceh kayak gitu ya. Suka ada tulisan belakangnya. Nah, itu menunjukkan keanggotaan. Oh, berarti Ayah ini anggota kelas 7B. Oh, berarti Farida ini anggota dari IndiHome atau enggak karyawannya dari IndiHome. Kalau contoh di buku Minano Nihongo itu ada IMC no nani nani des. Lupa aku siapa. Misalkan IMC no Mira des. Mirasan karyawannya dari IMC. Misalkan kayak gitu. Ah, bener tuh. Ada yang ngasih contoh di chat. Saiful tambal ban gitu. Perusahaannya tambal ban. Saifulnya nama si orangnya. Biasanya kan suka kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan gitu ya. Saiful tambal ban. Tapi kalau di bahasa Jepang jangan lupa. Dibalik ditambah no. Kayak contohnya ini. Agus Yamaha. Yang tadinya Agus Yamaha dibalik. Jadi Yamaha no Agus. Dibalik dulu Yamaha sama Agus dan ditambahin no di antaranya. Jadi di kata benda satu sama kata benda dua gitu. Contoh lagi untuk yang bagian kepemilikan. Nah, ini bagian kepemilikan. Jadi no itu boleh banget kamu artiinnya atau yang untuk mempermudah. No boleh diartiinnya atau yang. Contoh di sini masih ada Agus nih. Agus punya mobil warnanya hijau ya. Mobil bahasa Jepangnya kuruma. Ini kanjinya. Kanjinya mirip kayak mobil ya. Mirip kayak mobil ini. Di sini ada bannya, ada rodanya gitu ya. Kuruma. Kalau tadinya mobilnya Agus dibalik jadi Agusnya. No boleh diartiinnya ya. Agusnya mobil. Kalau diartiin, bahasa Jepang itu kan artinya dari belakang. Kalau diartiin jadinya masuk akal. Kurumano Agus. Mobilnya Agus. Jadi kunci partikel no ingat dibalik ditambah no. Dan ketika kalau kamu artiin dari belakang artinya bisa kamu pahami, berarti udah bener ngebaliknya. Fungsi yang ketiga yaitu untuk keterangan. Ini aku ambil salah satu aja untuk keterangan jenis. Misalkan ada jenis buku, bukunya mobil atau buku tentang mobil. Tinggal dibalik jadi mobil buku. Jadi kurumano hon, dibalik ditambah no. Intinya itu doang. Kita cobain. Kalau misalkan Farida deh. Kalau majalah kamera. Kalau majalah kamera jadinya kalau gak usah bahasa Jepangnya dulu. Proses dibaliknya ditambah no dulu deh. Kamerano majalah. Pinter. Kamerano majalah. Ya, misalkan keterangannya waktu. Ya, Kalau Ayah coba keterangan tempat. Keterangan tempat ya. Kota Bandung misalkan. Bandung no kota. Bandung no kota. Oke, bagus. Udah bisa ya. Nah, sekarang kita coba belajarin yang lebih kompleks lagi nih. Kalau tadi kan pakai bunkei, bentuk kalimat, kata benda satu, no, kata benda dua. Tadi contohnya Agus no kuruma. Agus no kuruma. Kata benda satu, kata benda dua. Nah, gimana kalau kata bendanya ada banyak? Sepeda ibunya teman. Nah, kata bendanya ada tiga. Ada kata benda sepeda, kata benda ibu, sama kata benda teman. Kalau kayak gini gimana dong? Mau coba? Mau coba? Ayah, boleh dong. Temano, ibunya no, sepeda. Temano, nya kan udah no. Jadi ibu no, Ibu no. sepeda. Nah, kalau ditranslate ke bahasa Jepang, ini teman
Ada yang tahu teman? Tomodachi. Pinter, Tomodachi. Tomodachi. Ini. No, ibu? Ada yang tahu ibu? Okasan. Pinter. Okasan. No-nya tulis lagi. Sepeda ada yang tahu? Jitensa. Pinter. Kayak gitu. Jadi tinggal dibalik, ditambahin no. Nah, si no ini dimasukin di setiap kata benda. Kalau aku ada rumusnya. Kata benda, jumlah kata benda dikurangi 1 sama dengan no. Karena di sini kata bendanya ada 1, 2, 3, ada 2 no. Kita buktiin kalau misalkan ada 4 kata benda. Mobil, teman, bapak, guru. Nah, ada berapa kata bendanya di sini? 4. Ada 4. Betul, ada 4. Berarti harus ada berapa no? 3. Pintar. Harus ada 3 no. Cara ngebaliknya, Leo, ada yang bisa ngebalik? Anggi mau coba boleh? Caca mau coba? Boleh. Boleh, ayo Ca. Guru no, Bapak no, teman no mobil. bapak no, teman no, mobil. Mobilnya mau pakai hiragana. Pinter kayak gini. Tinggal dibalik ya. Jadi kayak cermin. Jadi kayak dikasih cermin. Tapi tinggal ditambahin no. Dibalik, ditambahin no. Oke. Jadinya kalau di bahasa Jepangin ada yang bisa nggak? Guru itu sensei. Sensei. Bapak itu, ada yang tahu bapak? Otosang. Otosan. Teman? Tomodachi. Tomodachi. Mobil? Kuruma. Kuruma. Oke, ada yang bisa bikin kalimatnya? Sensei no otosan no tomodachi no kuruma. Bentar, bisa. Itu kuncinya dari partikel no. Tinggal dibalik, ditambahin no. Mau dia ketemu sama keterangan jenis, keterangan waktu, mau keterangan keanggotaan, misalkan mau bilang Lisa Blackpink. Kalau misalkan jenis mobil Yamaha, Yamaha no mobil. Kuruma. pinter, Yamaha no Kuruma. Misalkan, Kuruma. kalau misalkan hujan hari ini, Yo no ame. pinter, Kyono Ame. Terus misalkan libur kemarin, Chino no Yasumi. pinter. Ya, tinggal kemarin dulu, dibalik dulu. Dibalik ditambah partikel no, ditambah libur. Jadi kemarin itu kino, libur itu Yasumi. Kayak gini. Gampang kan? Gampang nggak? Ada yang masih belum Iya, paham? insyaallah. Insyaallah sudah. Insya Allah sudah paham. Oke, kalau gitu kita bikin yang lebih panjang. Kita coba yang panjang ya. Biasanya tuh yang paling gampang kepemilikan kalau yang panjang. Kita bikin adik, temannya, pacar, bapak, saya. Nah, ayo loh. Bapaknya punya pacar. Ayo, kalau kayak gini, balik dulu deh. Belajar ngebalik dulu. Watashi no Saya, saya pacar, bapak no Pacar bapak no, pacar adik. no. teman. Nya itu udah nggak perlu ditulis lagi ya, karena nya itu artinya no, gitu. Teman, Adik no adik. Nah, baru kita ganti ke bahasa Jepang. Saya itu watashi, watashi no pintar, watashi no. Bapak, Otosang. otosan no. Tambah lagi no-nya. Pacar, ada. Koibito. Boleh koibito, boleh kanojo. Kalau kanojo tuh udah menunjukkan pacarnya cewek. Kalau koibito tuh pacar secara umum. Pacarnya cewek kanojo. Kalau pacarnya cowok namanya karesi. No, teman. tomodachi no Tomodachi. No, adik. Adik tuh ada dua, ada cewek, ada cowok. Otoko no. Otoko Otoko boleh. Otoko. Ototo. Nah, oto. Nah, kalau pakai des, tinggal ditambahin des di belakangnya, itu udah bikin dia jadi satu kalimat yang lengkap dan nuansanya sopan. Kalau ditambahin des, tinggal tambahin des aja. Watashi no otosan no kanojo no tomodachi no ototo desu. Tuh, kita bikin lagi. Kita bikin lagi contoh kalimatnya. Sekarang kita bikin yang pendek. Maksudnya yang pendek kayak gimana? Maksudnya itu kan dari tadi kita belajarnya, pola dari kalimatnya itu kata benda satu, no, kata benda dua, des. Nah, ini bisa dicoret. Bisa cuman kata benda satu sama no doang. Jadi, contohnya, kalau ada kalimat dalam bahasa Indonesianya, buku buku milik saya. Atau bukunya saya.
Milik itu sama kayaknya kan ya, bukunya saya. Kadang dalam percakapan, misalkan ada yang nanyain, ini buku siapa? Ini buku siapa? Kamu tinggal jawab, punya saya, milik saya, ya, milik saya. Watashi no desu. Bukunya nggak ditulis lagi. Hmm, Di sini bukunya nggak disebutin lagi. Watashi no Boleh banget. Jadinya ditulis wata, watashi no watashi no des langsung. watashi no Milik saya, watashi no des langsung. Kata benda duanya nggak disebutin. Boleh nggak? Boleh banget. Contohnya ya kayak tadi, kayak di percakapan tadi. Ini kunci siapa? Kuncinya Yamada. Kalau lengkap kan gitu. Tapi kalau misalkan ini kunci siapa? Punya Yamada. Cukup Yamada-san no des. Des. Gitu. Boleh juga. Jadi bisa dijelasin secara panjang atau kamu bikin jadi pendek. Biasanya kalau buat percakapan. Kore watashi no da yo. Gitu. Nah, jadi biasanya partikel no itu ketemu sama kata benda yang ketemu sama kata benda lain. Tapi partikel no boleh ketemu langsung sama des. Kayak contohnya yang ini. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? hai, wakarimashita. Wakarimasa yo kata. Ya udah pada tahu nggak wakarimasta apa? Ada yang belum tahu? Paham. Paham. Bagus. Wakarimasta artinya udah paham. Kalau udah wakarimasta udah nggak boleh nanya. Ya udah diam. Oke. Dari situ tuh partikel no. Aku kasih satu orang eh terakhir deh buat translatein. Kita kasih yang panjang sampai kita bikin berapa berapa kata benda ya? Kita bikin 7 kata benda. Mereknya ya, sepeda Honda atau enggak motor deh. Mobil deh. Mobil mobil Toyota punya bapak, jangan bapak, punya Farida, temannya, adik, ayah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Haha. Ada yang bisa bikin? Pakai bahasa Indonesianya Kasih dulu. Aku sensei aku Fitria, boleh, boleh. Ayano Ayano, adik no adik no no, teman teman, no no, Farida Farida, Farida no no, Toyota no Toyota, no, mobil. mobil. Pintar. Ini udah masuk semua nih, kepemilikan sama merek ya, jenis gitu ya. Oke, bahasa Jepangnya. Ayano Ayano, adik apa ya? Ayano, Ayano ntar ayahnya. Ayah tuh dalam bahasa Jepang ada kotobanya soalnya. Ayah tuh artinya oh kalimat. oh Ayano, heeh. Makanya harus Ayano pakai katakana buat nunjukin kalau itu tuh nama. nama orang. Oh, Ayano. Misalkan adiknya Ayano perempuan, Imoto. Imo Imoto. Ayano Imoto no Nah, Imoto Tomodachi ini no karena Imotonya orang lain, kalau orang lain harus ditambahin apa? no Ayo, kalau menyebutkan nama orang lain atau adiknya san orang lain, pinter. san Insan atau san. oh San ya San Harus san. San no Tomodachi no Tomodachi no Farida Sang no Harida-san. pakai Sang Boleh Farida Sang no san no Toyota no Kuruma Toyota na Toyota na Toyota no Toyota Toyota no Kuruma. Kuruma. Des. Ah, dah selesai. Kayak gitu. Bisa ya? Oh, ayah juga di sini tambahin san. Ayah Sano. Ayah-chan Ayah-chan boleh. Ayah-chan. Ayah-chan no Anis Imoto Sano Tomodachi no Farida Sano Toyota no Kuruma des. Pinter, pada pinter-pinter. Hebat-hebat semua. Bab 1 udah selesai nih. Bab Yeay. 1 udah selesai. Yeay. Nah, karena bab 1 udah selesai,
Minasan, boleh silakan masuk ke websitenya Madogi wa no Nihongo. Bentar. Buat belajar yang kelas otodidak, ini pada belajarnya otodidak kan? Ya, pada belajar otodidak, silakan masuk ke kelas otodidak. Ada di sini Tanpin bab 1 Minano Nihongo. Masuk ke sini gratis. Silakan belajar. Isinya mulai dari belajar kotoba. Ada yang penjelasan kotoba, terus ada juga hafalan kanji. Bisa join ke flashcardnya, tinggal di-download. Kamu udah bisa nggak dapet kotoba dari bab 1 sampai bab 25. Habis itu ada ujiannya buat ngetes apakah kamu udah bisa atau belum. Kan udah aku suruh hafalin ya. Ini kamu uji nih kotobanya. Plus kanjinya juga sekaligus aku suruh hafalin. Silakan masuk, dikerjain. Kalau udah masuk ke Bunpo. Bunpo kita juga udah belajar. Penjelasan materi bab 1 bisa dibaca yang versi websitenya, versi penjelasan di website, atau bisa tonton video. Nah, videonya kita belajar buat review, buat nge-review ulang. Ya, terus ada yang menyebutkan bilangan juga, udah belajar. Terus habis itu jangan lupa kumpulin rangkumannya. Buat nunjukin apakah kalian udah belajar atau belum, silahkan diupload filenya. Kalau udah selesai, masuk ke Fukushu. Nah, di sini silahkan minasan latihan. Yang udah dipelajarin, hiragana katakana dipakai cara baca. Kayak gini misalkan, ana tawa maiku mirasan desu ka? Kayak gitu. Silahkan dibaca, latihan untuk latihan membaca. Shadowing juga ada file audionya. Silahkan bisa didengerin. Terus soal-soal yang lain juga silahkan dikerjain. Untuk ngumpulin jawabannya, bisa kamu kan nulis nanti di buku. Jawabannya di-post di sini. Tinggal di-upload. Nanti aku bisa ngecek jawaban punya kamu bener atau enggak. Jadi ini buat yang sekarang join bisa dipakai. Ini untuk latihan cokai listening. Jadi kamu bisa sekaligus dari bab 1 udah belajar cokai. Biar apa? Biar terbiasa. Nanti kalau udah naik level juga udah biasa dari bab 1 aja aku udah latihan cokai kok. Kumpulin juga jawabannya ke sini. Terakhir ada ujiannya. Silakan dikerjain ujiannya. Ini ujiannya. Termasuk ada Hajime Masa ini untuk Jikoshokai. Silakan dikerjain. Kalau udah tinggal dikumpulin jawabannya ke sini. Ini silakan diakses gratis buat belajar bab 1. Ya wis. Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, minasan, izinin aku buat akhirin kelas hari ini. Saya Gomade, kita kurete arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita.